Banyak sekali ya tugas mahasiswa ya. Saya pusing loh dengernya. Udah ada skripsi, Ada skripsi revisi belum selesai. Iya ya. Sama Oke, halo, selamat datang teman-teman. Apa kabar nih semuanya? baik. Kabar baik, masih bersama dengan Ya. Bung Nurdin, kemudian Bung Saya sendiri. Panji, kemudian saya sendiri Bung Priyo. Jadi kita hari ini mau ngobrol permasalahan saat ini bulan September nih ya, Ya. bulan September. Ya. Jadi lagi boomingnya istilah September hitam, ya nggak sih? Nah, ya, Bu. Nah ini kan perlu kita bahas sebenarnya apa sih September hitam itu? Ya. Nah, cuma sebelum ke pembahasan perkenalan terlebih dahulu lah, dari mana Bung Panji, kemudian dari mana Bung Nurdin, keluar dari Batu kah atau dari mana? Ya, Biasa. ya. Ya mungkin Ya. Bung Nurdin. Ya, jadi kalau saya sendiri ya halo semua teman-teman yang dengerin podcast ini ya. Ini podcast santai aja. Ya, saya sendiri ya berasal dari ibu saya. Mungkin suaranya lebih dikerasin lagi. Oh iya, lebih dikerasin jadi lagi. Soalnya saya itu ada agak kowa gugup. nih. Iya, soalnya saya merasakan geli-geli di bawah kaki. Entah ini apa nggak tahu saya. Jadi ini saya berasal dari Blitar, dari teman-teman yang di Blitar mungkin. Iya, iya. Hai, halo. Iya. Saya dari Blitar. Mungkin teman-teman nggak ada yang tahu saya karena saya dari di sini. Oke. Jadi saya di sini cuma sebagai pelengkap aja. Saya di sini hanya remahan bayak yang akan bisa Anjir, bikin. udah dimulai nih. Udah dimulai diksi-diksinya. Saya kira itu aja. Kemudian Bung Panji nih, dari mana? Ya, terima kasih Bung atas kesempatannya. Jadi teman-teman perkenalkan namaku Panji dari Blitar juga sama seperti Bung Nurdin. Iya. Tapi nggak pernah main bareng di Blitar ya, Bung ya. Iya. Mungkin belum tahu, Belum tahu. belum tahu. belum kenal. Jadi kan gini, kita ini masih awal kita podcast ya. Awal kita kita podcast, podcast ya. dari Betul. boomingnya apa namanya September hitam, kemudian gini, kita akan kesulitan berdiskusi dalam maksud itu tatap muka secara langsung. Jadi untuk diskusi bersama teman-teman yang ada di luar, yang di sini kan cuma ada 3 orang, Iya. gua sama kawan-kawan Penonton. bukan penonton sih, tapi yang ngatur video ini tadi. Ya mereka adalah orang yang penting ya. Ya. Lebih penting dari saya karena saya orang dari lahir emang nggak penting. Iya. Oke, jadi itu tadi ini mengawali podcast kita ngobrol mengenai September hitam. Nah, dari tadi pandangan ketika Bung Panji, ketika Bung Nurdin datang, aku terfokus pada sebelum lanjut ke materi nih ya. Iya. Aku terfokus pada nih tulisan yang ada di kelasnya Bung Panji. Nah, Ini ya. 1965 x 1998 sejarah Keren adalah banget. milik mereka yang berkuasa. Kebenaran sejarah adalah milik mereka Yang yang berpikir. Ini gimana Bung maksudnya nih? Mungkin bisa dijelasin sebelum kita lanjut ke pembahasan September hitam. Apa ada hubungannya juga nih Kaos? Nah, ya jadi sebenarnya menarik punya. Dulu aku lihat baju ini juga langsung tertarik. Wah, ini seperti yang aku pelajari. Jadi ini kan sejarah adalah milik mereka yang berkuasa. Milik mereka yang Jadi, berkuasa. Iya. Dalam sejarah kita kan itu seolah-olah sejarah itu diatur. diatur oleh siapa yang megang kekuasaan gitu. Iya. kan? Jadi mereka yang berkuasa itu bisa mengatur bagaimana jalannya sejarah itu. Iya. Jadi intinya siapa yang menang, dia bebas ngelakuin Nah. apapun, dia bebas belokin sejarah, dia Iya. bebas buat sejarahnya sendiri. Iya. Gitu ya. Jadi makanya sejarah adalah milik mereka yang berkuasa. Nah, terus kan ada Kebenaran sejarah adalah kebenaran sejarah adalah milik mereka yang berpikir. Ah. Jadi meskipun sejarah itu kita udah dicekoki sejarah yang bisa dikatakan menyeleweng, tapi jika kita berpikir dan mau mengkaji ulang, kita bisa menemukan kebenaran sejarah Nah, tersebut. kita bisa menemukan benang yang kusut tadi bisa diluruskan kembali gitu. Benang yang Iya. bengkok dan berkolek Apa? Ya, sorry saya sulit bicara ya. Maaf ya teman-teman, saya terlalu ini loh. Nggak tahu nih loh ya saya. Minum dulu nih. Kopinya join dulu nggak apa-apa. Iya, kebetulan ini ada kopi. Kira-kira nih Bung Manji, di kaosnya ini ada hubungannya dengan September hitam nggak sih? Soalnya ada 1965 kan? Iya, 65. 1965 itu ada apa dengan itu Bu? Kira-kira? Nah, jadi seperti yang mungkin teman-teman semua juga udah tahu ya, pada awal 65 itu kan mulai pergantian orde. Orde, Di mana 65 itu mulai berkuasanya Pak Harto yang dikenal sebagai Orde Baru sampai tahun 1998. Nah, dalam jangka waktu tersebut kan banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, kaitannya dengan September hitam sendiri itu ada pada mungkin yang agak kelam itu
pembantaian 65. Genosida. Iya. Ya, genosida yang terjadi genosida. Oh, belum lahir itu ya. Iya, kita belum lahir. Iya. Nah, untuk mengawalinya sebenarnya September Hitam itu apa sih, Bung? Kira-kira bagi Bung ini, Bung Nurdin sama Bung Panji ini. Nah, kalau saya lebih saya serahkan ke Bung Panji. Saya itu kan tipe-tipe orang yang pendengar kan di sini kan. Iya. Bilang kalau saya itu pelengkap saja. Waduh, ini Biar santai. sebagai motivatornya Bung Panji yaitu Bung Iya. Nurdin gitu ya. Iya. Nah, saya tahu nih Bung Panji kalau nggak ada saya bukan siapa-siapa. Iya, Makanya kan sama-sama dari kita. Iya. Iya. Tapi belum pernah ketemu di Blitar. Iya. Kok bisa saya ngomong gitu loh. Padahal belum pernah ketemu gitu. Aneh gitu saya. Oke, siapa dulu? Bung Panji ya? Nah, Gimana, Bung? Kalau September Hitam sendiri ya, hitam itu kan gelap. Jadi saya memaknainya September Hitam itu September gelap. September yang penuh dengan nestapa. Dimana Duluan. jika kita melihat dari sejarah-sejarah yang telah terjadi, peristiwa yang terjadi itu di September itu banyak peristiwa-peristiwa yang dikatakan pelanggaran HAM berat. Iya. Seperti itu. Soalnya di bulan September ini di Indonesia ya maksudnya. Iya, di Khusus Indonesia. di Indonesia terjadi beberapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di bulan ini, Nah, bulan ke-9 ini ya. Iya, benar. Ada beberapa kejadian-kejadian dari dimulai dari mungkin 65 ya, sebagai kemudian, pembukaannya, 65. dari 65 kemudian si Tanjung Priok 8 berapa? 84 iya kan? Iya. Itu sampai 7 September kemarin Munir 2004 ya itu. 2004. Munir itu diracun pakai arsenik gitu kan. Iya. Sampai itu kan sampai saat ini belum Nah. ditemukan juga siapa yang kebanyakan kasus yang terjadi di bulan September ini sampai saat ini walaupun itu dari 65, 84 sampai 2004 kita kemarin sampai hari ini belum ditemukan pelakunya siapa. Si kasusnya Munir 2004 sudah ditemukan si Polikarpus itu kan. Iya. Bila cuma kan itu hanya yang ngasih racun. Nah, yang nyuruh Yang siapa kan merencanakan belum jelas. itu. Nah, yang merencanakan Iya. kan belum Kan jelas. udah pasti itu terstruktur. Nah, sampai sekarang belum jelas. Nah, gimana nih Bung lihat kondisi-kondisi saat ini? Bung Nurdin lah tadi, masa Bung Panji? Ya, gini loh, kalau saya itu kalau menjelasin tentang sejarah itu karena saya juga masih belajar ya. Jadi masih belajar untuk mengerti sejarah. Karena susah untuk mengingat sejarah. Iya. Karena semakin diingat semakin terluka. Aduh, ini sejarah yang mana dulu sih? Sejarah yang mana dulu? Ini sejarah kan macam-macam. Kira-kira ada juga sejarah September kelam bagi Bung Nurdin? Iya, September kelam ya mungkin banyak sekali ya. Salah satunya yang dikatakan oleh Bung Panji tadi. Ya kalau saya menyikapinya di sini kita bisa melihat dari sisi positif dan negatifnya. Dari sisi negatifnya mungkin ya ini memang sejarah yang kelam untuk bangsa ini, tapi dari segi positifnya ya mungkin kita sebagai orang-orang baru di negara ini kan kita lahir kamu tahun berapa? Ya, Ya, kamu tahun berapa? era 90-an Ya, lah. era 90-an lah kita bisa belajar sejarah gimana bangsa kita dulu menghadapi situasi yang kelam, terus nantinya kita bagaimana dengan melihat peristiwa itu kita bisa belajar sejarah lebih mendalam dan lebih berhati-hati dalam hidup. Cuma kalau belajar tentang sejarah sendiri kita juga perlu berhati-hati Bu kayaknya. Soalnya Iya. ada buku yang Ya, buku beda, maksudnya satu peristiwa cuma beda rentetannya, beda pandangannya. Itu kita harus bisa bagaimana cara bisa nyinkronin buku itu. Soalnya pasti ada yang pihak yang menang buat buku, buat sejarah baru. Ya. Nah, kemudian pihak yang kalah itu mencoba mengulik-ngulik sejarahnya yang Mencari kebenaran pastinya, ya kan? gitu. Itu perlu kita rumput tuh. perlu kita sinkronkan lagi hal semacam itu. Nah, mengenai rentetan kejadian ini dimulai dari G30 SPKI Nah, tahun 65. itu yang paling kerasa ya. 1,1 juta sampai hampir 2 juta Bung ya. Iya, itu korban itu. Kita korban yang ya nggak tahu diapakan. Ya intinya dibunuh Ya, penyiksaan tanpa lah, ada hukum. Tanpa ada hukum. Iya. Ya. Soalnya kita kalau melihat tren saat ini September Hitam nih, istilah September Hitam. Hitam sendiri kan artinya bergabung. Iya. Itu artinya duka. Nah, September ini penuh dengan kedukaan bagi kita sebagai bangsa Indonesia nih. Penuh ini sebenarnya bulan-bulan berkabung bagi kita karena banyak sekali teman-teman kita dulunya, kemudian bangsa Indonesia sendiri yang mati sia-sia di situ, yang meninggal sia-sia di situ, ya kan? Iya. Nah, Kasihan juga. Belum nikah, ada yang belum nikah. Masih muda loh. Belum tahu surga dunia loh. Iya. Iya. Udah dibunuh Iya. aja. Kasihan. untuk G30 SPKI sendiri gimana Bung? Bung Mani tanggapannya? Kalau itu ya
terdapat simpang siur juga Bu ya dari versi yang asli kan kita juga nggak tahu gimana kejadian sebenarnya. Iya. Kalau kita baca buku mungkin akan lebih jelas. Urutan sejarah. Tapi juga nggak bisa cuma satu buku Iya. gitu. Kemarin itu aku ada baca buku itu ya antara di film kan ada film G13PKI itu dan nonton Iya. Versi ya. nasionalnya. Nah ya itu sama buku yang aku baca sama yang Beda film itu beda. Jauh ya? Jauh banget. Jadi di buku itu dikatakan pembantaiannya itu pembantaian penyiksaan yang jenderal itu nggak sekejam di film. Oh, yang ditembak. Nah iya. Disileti. Nggak ada kayak gitu. Itu kesaksian para pelakunya yang di buku itu. Jadi nggak ada seperti di film itu. Iya. Jadi film itu muncul orde baru apa gimana ya? Orde baru nih. Orde baru ya? Orde baru muncul ya ditayangin sengaja. Tapi sekarang udah kayaknya udah nggak boleh ya? Iya malah Nggak boleh ditayangin ya sekarang. Oh iya. Kenapa ya? Iya. Kira-kira ada yang tahu? Mungkin mulai kebenaran udah mulai terungkap. Mungkin kan. Berarti Kan artinya, ya. Iya. artinya kalau melihat apa yang dibicarakan Bung Panji tadi, menurut Bung Panji, film itu gak ada benarnya. Nah, nggak ada benar. Benarnya nggak ada. Kayak gimana orang ketawa terus, Mas lagi ngapain? Lagi nyari apanya? Nyari lucunya. Kan nggak lucu juga. Iya. Nggak bagus. Iya. Jadi artinya ada beberapa hal atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya nggak ada di kenyataannya, cuma diada-ada ketika film. Iya. Kayak gitu. Iya. Itu mengenai G30 SPKI, mungkin ada kabar dari Bung Nurdin 30 SPKI itu. Kalau 30 SPKI sih menurut saya ini memang gimana ya, saat jenderal-jenderal tidak dihargai gitu. Iya. Tidak dihargai perjuangannya. Ya saya kasih yang itu aja. Udah. Iya. Karena 30 SPKI itu udah Ya kasih. Udah dijelaskan sama Bung Panji, saya Iya. belum mau ngomong apa gitu loh. udah Saya nggak mau. ini bukan rahasia lagi, semua dunia sudah menyorot Indonesia ketika terjadi pembantaian itu kan, dan itu kecaman yang luar sekali. Iya. Tapi dengan dalih pro komunis, pemerintah pada waktu itu atau badan-badan hukum pada waktu itu mengesahkan hal semacam itu karena dia pro komunis kan. Iya. Buktinya apa? Saat ini kan nggak ada tindak lanjut siapa pelakunya, kemudian dalangnya itu siapa, ditutup-tutupi, diselewengin pakai film. Seleweng nggak sih film tadi? Iya bisa dikatakan bisa gitu. jadi ya. Bisa Untuk jadi propaganda. Iya bisa jadi. Masyarakat. Bisa jadi. Oke, tadi di 30 SPKI, kemudian ada lagi nih peristiwa yang saya cukup mengerikan pada waktu itu, yaitu Tanjung Priok nih. Nah, iya. Nah, siapa yang jelasin Tanjung Priok? Mungkin kawan-kawan yang ada di sedang nonton kita nantinya. Iya, Ada bisa yang- mau lah, bisa mau kita bikin Q&A. Nah, Bacakan penjelasan kalian. oke, apa sih Tanjung Priok? Peristiwa-peristiwa ini Maju dulu lah. Tanjung Priok. selalu dilemparkan ke Bung Loh, Panji. saya itu di sini kan pelengkap saja gitu loh. Iya. Ibaratnya lauk saya itu sambel. Iya, Gitu, benar. biar pedes atau biar kurang asin. Oke, Bung. Jadi sekilas yang saya tahu mengenai Tanjung Priok itu kan entah ini benar apa enggak Bu ya, kan sejarah kita nggak tahu bagaimana aslinya. Cuma dari media-media yang memberitakan itu awal mulanya dari itu tragedi di sebuah musola, bahwasanya ada babinsa yang ingin pamflet iya pamflet ya? kan pamflet ditempelkan di dinding tuh. Nah disiram sampai pakai air comberan. Kan orang-orangnya pada nggak terima. Iya, Terus itu sampai dibakar mobil babinsanya kan memicu konflik. Iya. Dan itu konflik terjadi antara warga sipil dengan Umat Islam. maksudnya Umat Islam. dengan militer itu ya. Iya. Aduh, ngeri juga itu. Ngeri pasti. Bapak Islam lagi. Iya, soalnya seharusnya antara masyarakat biasa, masyarakat sipil lah, Iya. dengan aparat itu saling bekerjasama untuk memberantas hal seperti itu. Nah, Ya, harusnya terus begitu. apa yang membuat negara pecah itu harusnya diberantas bersama-sama. Harusnya seperti itu. Tapi jangan sampai ini loh, ada gap antara si pihak militer dengan Ya kan, ya mungkin kan mereka punya kepentingan tersendiri kan. Mungkin emang disengaja atau mungkin karena emang gak suka sama salah satu pihak jadi membuat itu. Iya. Jadi itu. tapi disengaja entah tidaknya kalau mengenai pembunuhan dan itu terjadi banyak memakan korban waktu itu. Iya. Itu sangat gila bener. Iya. Ini sangat tidak Tidak manusiawi lah. tidak manusiawi hal-hal semacam itu kan.
itu kan ya Indonesia itu terkenal dengan gotong royongnya, terkenal dengan apa namanya musyawarahnya. Masa nggak bisa dibicarakan baik-baik? Masa harus masa harus perang saudara seperti itu? Itu hal yang harus dihindarkan. Sampai menimbulkan pelanggaran HAM berat. Nah, bahkan sekarang ya kayak gitu, kayak mulai ada lagi kayak gesekan antar umat, Format itu nyatu kayak gitu. ingin Iya. memecah belah. soalnya apa ya, mereka membawa kepentingan mereka masing-masing. Yang bermasalah bukan agamanya tapi oknumnya sebenarnya, ya kan? Iya. Tapi oknumnya kalau diterus-teruskan hal itu dapat memecah belah negara kita, memecah belah Indonesia itu. Udah pecah Ya kan? belah. Nah, udah pecah udah belah bisa. Enggak. Ya kan? Enggak bisa Iya. bersatu. Kayak aku sama dia gitu loh. Aduh. Apalagi nih. Tapi nggak tahu. Ya udah lanjutkan hubungan saya dari tadi cuma jadi pendengar. Tapi emang saya Mungkin habis ini Bung Nurdin Iya. yang tokoh utamanya. Loh, jangan saya itu hanya pelengkap saja. Pelengkap. Semuanya pelengkap Bung di sini. Saya Oke. melengkapi. September Hitam nggak lepas dari tragedi Semanggi juga nih Bu. Oh, ada lagi Bung ya? Banyak sekali. Banyak sekali. Maka dari itu mengapa September itu dikatakan sebagai September Hitam? Iya. Karena bulan-bulan ini bulan-bulan berlalu bagi pelanggaran HAM berat. Di kontras kalau nggak salah. Iya, di Kontras kontras. itu data yang masuk tentang pelanggaran HAM berat, kasus pelanggaran HAM itu terbanyak di bulan September. Iya. Di Ada bulan 5 ke-9. Bung. Ada 5. Itu yang dianggap HAM berat ya, Iya. pelanggaran berat ya. Ya. Iya. Ada 5. Nah, kemudian kita bahas mengenai Semanggi. Semanggi. Kalau Semanggi seperti apa bisa kita pandangan dulu? Kalau Semanggi apa namanya? Aku yang berhubungan sebagai mahasiswa juga kan? Iya. Ya kalau saya mahasiswa Mahasiswa. campur. Dan ini Tahu. permasalahan yang muncul itu kan antara mahasiswa dengan pihak militer lagi kan. Ini di Semanggi ada kekerasan lagi militer. Lagi militer gitu. Saya udah bosan sebenarnya. Kenapa Bung bosan? Ya udah pulang aja pulang. Ya udah. Enggak, sebenarnya kenapa harus apa ya, harus terjadi gitu loh. Sebenarnya kan mereka harusnya bisa mengerti gitu. Kita seharusnya kalau kita menyampaikan baik-baik, mereka juga harusnya Iya. Responnya juga Iya. baik Bung ya. Namanya negara demokrasi dan Iya. memang jangan demokrasi cuma tulisan aja. wah. Demokrasi, demonya dipakai, kelasnya dibuang. Nah, Itu yang susah gitu. Jangan. Soalnya gini, pasti sebelum ada konflik itu terjadi, entah itu permasalahan dimulai dari mahasiswanya, entah itu permasalahan dimulai dari militernya. Kita kan tidak sepenuhnya tahu, soalnya itu terjadi pada tahun sekitar tahun berapa? 99 ya. Kita udah lahir satu tahun di situ. Kita belum bisa apa-apa itu, cuma bisa nangis saja. Dari Generasi Orba. Iya, generasi urban nih. Iya. Nah dari itu kita kan nggak bisa sepenuhnya tahu permasalahan sebenarnya seperti apa. Cuma ini lebih dekat dengan kita, dalam artian tahunnya ini lebih dekat dengan kita daripada yang PKI, daripada yang tadi Tanjung Priok. Ini lebih dekat. Nah, kalau melihat mahasiswa sendiri ketika melakukan aksi itu kan pasti yang namanya mahasiswa, pemuda, penyambung lidah rakyat, agent of change, agent of control. Banyak sekali ya tugas mahasiswa ya. Saya pusing loh dengarnya. Udah ada skripsi, Ada skripsi revisi belum selesai. Iya. Saya ribet mau. Kalau melihat permasalahan sekecil apapun, pasti kan yang ada di pikiran, yang ada di hati panas. Iya. Ya kan? Panas. Oh, ini bukan keadilan namanya. Iya. Nah, bagaimana? Nah, itu dia. Permasalahannya itu emosi. Permasalahan di emosi. Coba ketika capek-capek sama-sama emosi, pasti dari konflik kan. Apalagi misalkan salah satu kelompok itu nggak bisa ngerem emosinya itu Iya. Nggak bisa ngerem emosinya, mengontrol emosinya, itu pasti terjadi. Dan kira-kira apa nih yang terjadi di Semanggi 2 ini? Apakah seperti itu Bung kira-kira? Ya kalau tidak salah Bu ya, itu waktu itu kan mahasiswa berdemo berunjuk rasa itu karena PKB. ada undang-undang yang kontroversi. Keadaan apa? PKB itu kemarin. PKB peraturan apa Bu? Keadaan bahaya atau apa ya? Itu bahaya banget ya berarti ya. Penanggulangan keadaan bahaya. Nah, gimana iya, ya? Penanggulangan. Dan Saya kira partai loh Bung tadi ya ampun. bukan dong. Oh iya, Bukan, bukan. hampir ke partai. Iya. Hati-hati loh tadi. Kalau permasalahannya seperti itu.
ya kan? Ya, sama yang menuntut agar membubarkan fungsi Fungsi ABRI, benar. Kemudian terjadi gesekan. Imbasnya, waduh, kekerasan yang jelas lah mahasiswa nggak berdaya soalnya nggak pegang apa-apa, cuma mungkin kepepet ada batu, ya kan? Kalau molotov nggak, ya ada mungkin, cuma nggak persiapannya nggak begitu. Iya. Kan nggak ada niatan sebenarnya kan. Nggak ada. Tapi yang pakai senjata itu lah yang pasti menang. Kita dibedil udah nggak bisa apa-apa. Sorry ya pakai bahasa bedil, saya orang Jawa. Bedil itu ditembak. Kita Semoga arah pembicaraan kita nanti aman Bu, soalnya kita hidup di negara demokrasi. Tapi bukan lagi orde baru. Nah. Maksudnya kalau orde baru paling ya kau ngomong kayak gini hilang besoknya. Jangan ngomong aku pakai kaos ini aja. Wah, iya, bener. Kan orde baru. Dijemput mobil hitam. Nggak tahu dibawa kemana. Bisa makan bakso nih. Iya, paling kalau saat ini kalau sekarang ya mungkin di rumah kita ada pedagang bakso baru, giling, mungkin kayak gitu nih. Iya mungkin. Pakai walkie-talkie. Oke. Gimana keadaan aman guys? Kijang satu. Jam 1 lah. Oke. Ya. Lanjut 2014 ini juga kasus yang sangat apa ya, mengenaskan bagi saya. Walaupun itu cuma satu orang ya tapi yang merasakan seluruh Yang berduka seluruh dunia. Iya, karena satu sosok ini merupakan tokoh aktivis HAM. Dan dia memiliki rencana ingin membongkar permasalahan-permasalahan yang kemarin seperti kasus-kasus genosida kemarin. Nah, itu dia. Tapi dibungkam. Kuncinya dihilangkan udah. Iya, Kuncinya dibuang. Iya. Dengan cara dibunuh kan. 2004 7 September kemarin ya. Iya. Diracun pakai arsenik, yaitu Munir Saipolip. Sudah nikah belum? Sebenarnya udah. Maksudnya yang racun. Oh, Saya takutnya nanti karmanya bebas ke. Anjir. Tapi udah bebas. Udah bebas. Polikarpus itu udah bebas. Udah enggak sih. 12 atau 14 tahun. 14 mungkin. 14 ya? Iya. Waduh. Tapi kan kabarnya 2 tahun lagi itu udah kadaluarsa. Iya pasti itu. Jadi ada masanya. Kasus-kasus seperti itu ada masanya. Dan itu harusnya diselesaikan secara benar-benar selesai tuntas gitu loh. Iya. Biar enggak apa ya. Padahal pada ketika SBY masih menjabat itu kan dia janji siapapun yang membunuh bakal dihukum. Saya Siapapun. rasa bukan hanya SBY, semua yang ingin menjadi presiden janjinya seperti itu. Iya, pasti. Tapi Iya kan? wow mana? Nah, jadinya pelanggaran HAM itu jadikan janji untuk mereka. Itu sangat peristiwa strategis digunakan buat janji. Iya. Ya. Pak Jokowi tolong berikan saya Oh, sepeda. Saya sudah capek jalan kaki ya. Sekali-sekali gitu loh. Sepeda buat apa Bung? Masih corona? Bung? Hah? Masih corona. Biar lebih sehat. Lebih Oh iya, goes. Biar enggak Nah. biar kebal si racun. Ada lagi Bu ya? Iya. Ada lagi, soalnya waktu semakin mepet nih. Iya, Semakin siap. mepet. Ya. Ini baru-baru ini kita juga pasti merasakan. 2019 kemarin. Iya, itu orang Oh, sekali. yang kasus korupsi. iya. Iya. Itu kan ada yang meninggal juga. Gimana nih Bung? Gimana Bung? Miris Bung ya. Rame-rame September itu kan karena kemarin itu Iya. kan salah satunya. Gimana nih menurut Bung? Itu yang sebagai mahasiswa dari 5 peristiwa yang satu kita udah mengalaminya. Nah, Kemarin tahu ya. Kita berdemo menyuarakan aspirasi, Iya. balasnya seperti itu. Udah. Nah, Bahkan kita dibilang katanya ditunggangi kepentingan itu. Nah. Itu. Iya. Padahal ya gimana lagi coba? Itu udah kejadian kemudian aduh ini kira-kira permasalahan kasusnya ini sudah terungkap belum ya? Oh, udah. kasusnya kayaknya belum deh. Tapi nggak transparan gitu loh. Kayak udah katanya udah selesai tapi kita nggak tahu gitu loh. Lanjutannya gimana? Kayak udah selesai tapi belum selesai gitu. Kayak ada yang disembunyiin gitu loh. Nah, Seharusnya kan kita harus tahu. Iya, iya. Iya, semoga bisa cepat selesainya aku. Iya. iya harapannya ya itu. Kawan kita Itu kan- semua itu. Iya. Iya, Bung. Dia berjuang, kita berjuang di Tulung, kita berjuang di sini, kemudian mereka berjuang di daerahnya, Iya, masing-masing. daerahnya masing-masing. Indonesia itu kan Kan serentak waktu itu, serentak waktu iya itu. kan? Dan tujuannya pun juga untuk
kebaikan Indonesia negeri ini. Siapa lagi kalau iya, gitu? iya. Ada pesan yang ingin disampaikan nggak sih Bung dari Bung Nurdin dulu deh? Iya, kalau saya sih sebagai mahasiswa dan juga campuran ya. Campur. Kayak ngasih campur. Iya. Kalau saya itu jadilah orang baik dimanapun dan kapanpun. Kita harus tetap bisa bertoleransi dengan siapapun, kita harus menerima siapapun, kita harus bisa menghargai apapun itu orang lain yang lakukan. Kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik di masa mendatang gitu loh. Iya. Gunakanlah karya-karya, jangan pernah Iya, menggunakan iya, emosi iya, untuk iya, menyelesaikan iya. segalanya gitu. Kalau saya. Iya, iya. Kayak itu, iya, iya. saya mau politis tapi waktunya mau habis. Saya bingung. Mungkin SKTM. Enggak usah. Kamu jurusan apa? Kau bisa jadi motivator? Ya, itu sebenarnya. saya dulu nggak tahu ya kenapa bisa. Ya, nggak tahu lah, mungkin bukan cinta. Oke, rumah sih gimana? Bung? Kalau aku Ada pesan yang disampaikan? ya mungkin untuk kita semua ya. Hmm. Beranilah bersuara menyuarakan kebenaran. Meskipun pada intinya kamu akan hilang. Ya jangan tuh, belum nikah kok hilang loh. Saya paling nggak setuju loh hilang. Endingnya hilang bangke. Nggak setuju saya. Iya, iya, iya. Kamu belum nikah loh, Bung. Iya, aku skripsi aja belum. Nah, itu dia. Jadilah orang berani gitu. Iya, berani menyuarakan kebenaran. Kalau sih ya bagi yang pegang senjata jangan main-main dengan senjata ya. Nah, Jangan main-main dengan senjata. Kita bukan apa namanya boneka, bukan apa namanya buat sasaran tembak, Iya. ya kan? Bukan Tapi, samsak. nah kita bukan samsak juga. Coba kita ngobrol, kita apa namanya? Oke, tugas kamu seperti itu, tugas kita seperti ini. Kita sadari bersama-sama lah. Iya. Oke, mungkin itu saja Bung yang bisa disampaikan kawan-kawan. Iya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Oke. akhir podcast ini. Ya. Maaf ya teman-teman, saya cuma jadi pelengkap. saya juga sebenarnya. Nggak apa-apain sih. Saya tadi dipaksa loh sebenarnya. Saya nggak mau dipaksa. Kita semua di sini pelengkap, gak ada yang penting ngobrolan kita hari ini beneran. Ini sebenarnya bukan tupoksi kita. Iya. Tapi yang jelas Hmm. jangan sampai melupain September Hitam. Nah, itu tadi. Dan September Hitam kasus-kasus nggak hanya di bulan September, kasus-kasus yang ada di Indonesia. Nah. Entah itu pelanggaran HAM, entah itu apa kasus yang belum terungkap, Lengkap. segera dituntaskan. Iya. Hashtag menolak lupa. Nah, itu pesan dari rakyat Bapak Presiden. Jangan lupa Pak Jokowi sepedanya. Yoi. Oke, sampai jumpa kawan. Salam dari kami. Yo. See you. Dadah. Tes. Masih itu bulan terus itu. Aku ngerti. Apa? Enggak. Salah. Coba siapa? Kan kita cuma secara umum ya, kok kan pembahasannya bakal dianu lebih lanjut. Jadi part-part. Hari ini berarti semanggi dua mulai kali